Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Fadil Arafat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Asmaul Husna. Nah, pada pembahasan saya yaitu pengertian Asmaul Husna dan juga apa sih Asmaul Husna, dan saya lebih mengkhususkan nama-nama Allah Al-Malik dan Al-Qudus. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama. Pengertian Al-Asmaul Husna. Di sini tertuliskan kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Nah, maksudnya dari sini itu adalah kalau Al-Husna, Asmaul Husna itu yang berarti nama-nama yang baik atau yang indah, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah. Lalu Asmaul Husna merujuk kepada nama-nama, sebutan, gelar, sekaligus sifat-sifat Allah yang baik ataupun yang indah. Dari segi istilah, Asmaul Husna juga dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 8 yang artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Maksudnya dari ayat ini adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia itu siapa? Allah. Karena hanya Allah yang memiliki nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Jadi semua nama-nama yang baik, yang paling indah dari awal itu adalah nama-nama Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 31 dan Al-A'raf ayat 130 sebagai berikut. Milik Allah lah nama-nama yang indah, dan mohonlah kepadanya dengan menyebut namanya tersebut. Jadi maksudnya yang memiliki nama-nama yang indah itu hanyalah Allah, dan mintalah doa hanya kepada Allah dengan sebut namanya, resapi dan ulang-ulang lagi sampai doa kita terkabul dengan menyebut nama-nama Allah. Nah, lalu saya akan menjelaskan sedikit nama-nama Allah. Nama-nama Allah contohnya ada Al-Malik dan Al-Qudus. Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Qudus sama-sama menunjukkan sifat agung Allah. Jadi maksudnya Al-Malik dan Al-Qudus itu lebih mengkhususkan untuk mengetahui lebih dalam mengenai sifat-sifat Allah. Namun dari sisi yang berbeda, Al-Malik menunjukkan kuasa Allah atas apapun tanpa membutuhkan apapun, dan sedangkan Al-Qudus menutup kemungkinan bahwa wujud zat Allah. Karena begitu tinggi keagungannya, pernah terbayangkan oleh makhluk manapun. Nah, jadi maksudnya dari ini adalah Al-Malik menunjukkan kuasa. Jadi Allah dengan nama Al-Malik itu menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan, sebagai sang pencipta. Pencipta kita sebagai manusia, ya penciptanya yaitu Allah. Nah, sedangkan Al-Qudus menutup kemungkinan dengan wujudnya zat-zat Allah. Terus terkait dua nama tersebut, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 83. Sayin kulli malakudu bibabil ladihi fasubhana, yang artinya maka maha suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu.
Nah, Al-Malik dapat diartikan sebagai Maha Penguasa. Jadi Allah adalah Maha Penguasa. Tapi sifat kuasa Allah melalui Al-Malik tidaklah sama seperti kuasa manusia. Jadi yang mempunyai kuasa sepenuhnya semesta alam dan isinya itu hanyalah Allah. Setinggi apapun kekuasaan manusia di dunia, pada hakikatnya ia tidak memiliki kekuasaan untuk membutuhkan orang selainnya. Dan Allah sebagai Al-Malik adalah zat yang serta sifatnya tidak membutuhkan siapapun hal lain yang wujud. Jadi maksudnya Allah itu adalah dia itu bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun. Beda dengan manusia yang makhluk sosial, diartikan sebagai Maha Penguasa. Tapi sifat kuasa Allah melalui Al-Malik tidaklah sama seperti kuasa manusia. Jadi maksudnya Allah menunjukkan kekuasaannya baik di dunia dan sealam semesta. Jadi setinggi-tingginya kekuasaan manusia itu pasti lebih tinggi kekuasaan Allah, karena Allah yang mengatur semuanya. Nah, Allah sebagai Al-Malik adalah zat serta sifatnya tidak membutuhkan satupun hal lain yang wujud. Bahkan sebaliknya, setiap hal yang wujud butuh terhadap Allah, sehingga Allah adalah penguasa secara mutlak atas segala hal ini. Sementara manusia pada hakikatnya selamanya adalah seorang miskin, sebab tak lepas dari membutuhkan sesuatu. Jadi maksudnya Allah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya dan berdoa kepadanya untuk menjadi orang yang sukses, orang yang tajir, pokoknya orang yang sukses dunia dan akhirat. Mintanya hanya kepada Allah, sebutlah nama Allah. Jadi kesimpulannya dalam pembahasan kali ini adalah kita sebagai manusia tidak boleh sombong. Kita saling membutuhkan dan kita tidak pernah luput dari Tuhan. Jadi kita harus memohon doa kepadanya dan selalu minta ampun, harus selalu bersyukur dan lain-lain. Dan sebagai penyemangat, saya mempunyai satu kata-kata motivasi untuk kalian semua. Hidup itu hanya sekali, lakukanlah yang terbaik, usaha yang maksimal, dan buat semua orang bahagia. Mungkin sekian dari saya. Maaf jika ada salah dalam tutur kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.